Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Oke, kita mau ngabuburit sambil ngoprek PCX. Ya, jadi belakangan ini motor ini lagi capek-capeknya, lagi gue pakai buat ngojol. Sehari itu kurang lebih gue sekitar 200 kilo pulang pergi. Nah, sepertinya dia kecapean dan bearing roda depannya oblak. Ketahuannya dari mana? Nah, jadi bearing oblak itu atau bearing kalian kalau udah minta ganti, setiap kalian ketemu jalan yang nggak rata atau beda ketinggian, atau simpelnya garis putih deh, garis putih yang nggak usah terlalu tebel. Kalau kalian ngelewatin jalan yang beda tinggi gitu, sedikit aja motor akan berasa narik atau lari. Jadi motor kayak apa ya bahasanya, ngegeol, agak goyang gitu. Nah, selain komstir bisa dari bearing roda. Jadi kemarin udah gue cek, komstir masih aman, ternyata roda depannya yang oblak. Kalian juga harus bisa ngerasain motor kalian kalau udah mulai nggak enak goyang gitu, lari sana lari sini. Cek dari yang paling gampang dulu, dari bearing roda. Ngeceknya gimana? Nah, ntar gue kasih tahu ke kalian. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, bearing roda yang dipakai atau bearing yang kita pakai untuk roda depan PCX ini itu ukurannya adalah 6201. Nah, gue udah beli, gue beli merek FAG. Gue ada kebiasaan pakai FAG dari waktu Vario, terus di NMAX tuh bearing roda, bearing gearbox. Terus di Beat waktu itu juga bearing set gear rasionya pakai FAG. FAG ini dulunya made in Jerman, sekarang dia made in Korea. Tapi nggak apa-apa, karena cukup susah menemukan Koyo dan SKF yang ori, jadi gue pakai FAG lebih aman. Sekalian gue nanti mau ngasih tahu ke kalian, bearing itu ada beberapa jenis ya, walaupun satu ukuran, misalnya kayak gini 6201 itu ada tipe-tipenya. Bedanya apa? Nanti gue kasih tahu ke kalian. Buat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload. Sekarang gue mau kasih lihat dulu pertama cara ngecek bearing roda kalian udah oblak atau belum. Pertama, kalian harus gantung roda depan motor kalian sampai bisa muter gini ya, supaya ngeceknya enak. Terserah mau diganjel pakai apa. Kalau gue pakai toolbox. Kemudian belokin stang ya, belokin sampai mentok ya. Kemudian ngeceknya adalah rodanya kita pegang posisinya atas bawah gini ya, atas bawah. Kemudian kita goyangin. Kalau goyangnya samping nanti kan stangnya gerak ya, jadi goyanginnya atas bawah, nanti dia akan kedengeran suara oblaknya. Dia akan ada suara ketek ketek ketek. Gue nggak tahu nih kedengeran apa enggak, tapi ya gue coba, semoga aja kedengeran. Pokoknya saat digoyangin dia akan berasa oblak. Sekarang kita buka dulu rodanya, kita lepas as rodanya, nanti kita copot si bearingnya. Untuk ngelepas as rodanya kita pakai kunci 19 untuk sebelah sini, dan sebelah kirinya pakai kunci 14 ya, buat nahan aja. Rodanya udah kelepas, sekarang kita lepas dulu nih seal karetnya, kiri kanan ada, supaya bearingnya nanti bisa keluar. Dicongkel aja, terserah mau pakai apa, gampang nyopotinnya.
Oke, di sini kelihatan sudah korosi. Ya namanya juga dipakai ya, jadi wajar. Motor gua udah setahun, pas setahun. Dan ini kan velgnya gue beli bekas ya. Nah gue nggak tahu nih velg si Vario nya ini udah berapa lama, karena bearingnya waktu itu nggak gue ganti pas pertama beli. Ngelepasnya ini gue pakai kunci T aja, pakai alat seadanya. Kalau kalian punya alat lebih proper silahkan. Gue cuma mau ngasih tahu pakai alat seadanya. Nah, ini dimasukin sampai ketemu bearing yang bawah, kemudian digetok aja. Oke, udah kelepas. Nah, korosi kan, kita lepas yang satunya lagi. Selain dicek seperti yang pertama tadi kita coba, kalian juga bisa ngecek saat bearingnya udah kelepas. Ini bisa dicek, pegang dua tangan, satu megang bagian luar, satu megang yang tengah nih. Ini bisa digoyang-goyangin dan nanti akan berasa oblaknya. Nah ini yang parah nih, yang ini masih lumayan oke lah, cuma udah korosi aja. Yang ini nih yang oblak, berasa motornya pun udah nggak lancar. Oke, seperti yang gue bilang di awal tadi, gue mau ngasih tahu ke kalian jenis bearing. Walaupun ukurannya sama kayak gini, nah ini kan kita pakai bearing ukuran 6201. Kita lihat nih, bearing aslinya PCX itu, nah ini dia. Ini ada, kelihatan nggak ya? Nah, pokoknya ada tuh 6201. Nah bearing yang gue beli ukurannya 6201 dan belakangnya ada 2 RSR. Apa itu? Nah ini adalah jenis penutupnya. Nah ini kalian bisa lihat, ini bearing yang FAG ukuran 6201 RS. Nah, RS itu adalah jenis penutup pinggiran sini nih. Ini kan pinggirannya karet ya, karet agak keras sih, mirip-mirip kayak plastik gitu, cuma dibilang plastik juga agak lunak. Nah untuk yang tipe belakangnya RS itu penutupnya seperti ini, biasanya ada hitam, hijau, merah. Ada lagi yang kode belakangnya ZZ. Nah kalau yang 6201 ZZ atau 2Z biasanya itu ntar gue kasih contoh gambarnya kayak gini. Itu ukurannya sama 6201, cuma beda di penutupnya aja. Untuk bearing roda gue lebih seringnya pakainya yang penutupnya seperti ini. Nah ada juga yang polos 6201 doang atau 6203 dan seterusnya. Itu biasanya pinggirannya tanpa penutup dan akan kelihatan ball bearing di dalamnya. Contohnya kayak gini. Nah biasanya yang tanpa penutup itu dipakainya di dalam mesin atau di dalam bagian yang terkena pelumas. Jadi dia selalu terlumasi dan nggak ada debu, minim debu gitu. Biasanya bearing krek as, bearing rasio, nah itu dia biasanya tanpa penutup, kebanyakan seperti itu. Jadi kalian pilih-pilih aja mau yang tipenya seperti apa. Cuma gua saranin kalau untuk bearing roda pakai yang tertutup ya, mau yang ininya kode RS atau ZZ silahkan. Oke, sekarang kita mau pasang bearing barunya ini ke peleknya. Oke,
lubangnya udah kita bersihin. Sekarang kita pasang bearing yang baru merek FAG, ya kalian mau pakai merek apa terserah. Nah, kalau tadi pas ngebongkar kita bisa getok pakai kunci T karena yang penting kebuka, karena memang mau diganti juga kan. Nah, kalau untuk masangnya jangan pakai ini lagi, jangan asal ketok, pakai alat atau apapun itu. Kalau gua di sini pakai sok ya, pakai mata sok ukuran 24 mili. Nah, ini ukurannya diameternya sama dengan diameter luar si bearing. Tujuannya apa? Biar nggak rusak bearingnya. Jadi supaya yang diketok nih bagian luarnya aja gitu. Oke. Oh, sama ya. Sekarang kita pasang. Pastikan lurus baru diketok. Kemudian jangan lupa busing tengahnya dipasang, baru kita masukin bearing di sisi satunya lagi. Buat kalian yang mau beli bearing dengan merek yang sama kayak gua pakai FAG ini, nanti gue taruh link pembeliannya di deskripsi, silahkan baca deskripsinya, jangan malas baca. Oke, sekarang kita pasang yang sisi sebelah sini. Kemudian jangan lupa dipasang lagi seal penutup debu biar nggak cepet kotor. Sudah terpasang. Sekarang kita pasang ke motor lagi. Salah. Sekarang kita coba goyang-goyangin lagi ya, walaupun kalian nggak bisa dengar juga. Nah, ini udah nggak ada oblak, jadi aman. Oke, jadi seperti itu cara ganti bearing dan cara ngecek kerusakan bearing roda motor kalian. Caranya gampang, gua rasa kalian yang cowok bisa pasti ganti sendiri di rumah. Kalau alatnya gampang, kunci 19, 14, obeng buat congkel seal, sama kunci T buat nyopot bearingnya gitu. Ya, sekali lagi buat kalian yang mau beli jenis bearing yang sama seperti gua, merek FAG, nanti gua taruh link pembeliannya di deskripsi, silahkan dibaca dan diklik aja linknya, jangan malas baca. Oke, jadi gua rasa sekian dulu video kali ini buat temenin ngabuburit di bulan puasa ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, boleh di komen dan di share konten ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gua upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.